Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing lapangan Bapak Lego Waspodo, SCMSI. Yang saya hormati, CEO dari Akira Training Center, Bapak Hengki Yuliansyah. Yang saya hormati, karyawan dan kakak mentor dari Akira Training Center. Dan yang saya hormati, dosen dari FEB Unila yang telah membantu saya dalam informasi magang mandiri. Dan yang saya banggakan, teman-teman dan rekan magang yang telah membantu saya dalam menyusun laporan hasil magang. Perkenalkan, nama saya Rizky Sareza dengan NPM 2211031174 dari Prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan laporan hasil magang mandiri bersertifikat Universitas Lampung di Akira Training Center tahun 2024. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan table of content. Yang pertama, introduction our company, berisi penjelasan singkat tentang perusahaan tempat saya magang. Yang kedua, ada finance job description, berisi tentang job desk yang saya lakukan selama magang di Akira Training Center sebagai divisi keuangan. Yang ketiga, ada dokumentasi. Jadi, Akira Training Center ini merupakan perusahaan rintisan atau startup yang berfokus pada pendidikan dan formal dengan tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul di Indonesia dan memiliki daya saing nasional, baik dalam aspek soft skill maupun hard skill. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Akira mendirikan pusat pengembangan diri dan pelatihan yang dikenal sebagai rumah pertumbuhan. Perusahaan ini mengadopsi pendekatan pembelajaran yang fleksibel, baik secara online melalui platform digital maupun offline melalui program pendidikan berkala, berjenjang, dan berkelanjutan, termasuk in-house training dan public training. Selanjutnya, dari kantor Akira Training Center ini berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam nomor 50 Gedung Menang, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Di Akira ini memberikan pelayanan kepada klien untuk bertumbuh melalui 5 divisi program utama. Yang pertama itu ada public training, yang kedua in-house training, yang ketiga coaching, yang keempat consulting and co-management, dan yang terakhir ada outbound and outing. Selanjutnya saya akan menjelaskan job description dari finance atau divisi saya. Jadi selama magang di divisi finance, saya memiliki beberapa aktivitas yang dilakukan mencakup analisis SWOT, pengamatan terhadap strategi bisnis melalui bisnis kompetitor, serta pengelolaan operasional kafe. Saya juga melakukan analisis marketing 7P, di mana dari hasil tersebut ditemukan bahwa pemahaman mendalam tentang produk, harga, tempat, promosi, dan elemen basic dari 10 coffee shop kompetitor di Bandar Lampung ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di kopi tujuan kita. Di mana kopi tujuan kita ini merupakan salah satu unit bisnis dari Akira Training Center. Selanjutnya ada perincian dari finance job description. Yang pertama ada pengklasifikasian chart of account atau COA. Ini contoh yang telah saya lakukan di mana saya mengklasifikasikan akun sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada aset, liabilitas, ekuitas, dan juga beban, modal. Selanjutnya ada analisis margin keuntungan. Di sini kami menghitung margin bersih, margin operasional, dan juga margin kotor. Selanjutnya ada analisis tax management atau manajemen pajak. Di sini kami melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kewajiban pajak individu atau perusahaan untuk meminimalkan beban pajak itu sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perpajakan. Di sini kami juga mencari regulasi pajak terbaru. Di sini ada PMK terbaru tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, ada flowchart pelaporan pajak PPh Badan. Nah, di sini kami juga membuat flowchart dari pelaporan pajak PPh Badan, di mana dokumen yang diperlukan itu ada laporan keuangan tahunan, formulir SPT, bukti potong pajak, dokumen pendukung lainnya, NPWP, dan juga rekapitulasi penghasilan dan biaya. Selanjutnya ada analisis kelayakan aset, stock option,
stock of name, dan juga update inventaris. Nah, ini untuk studi kelayakan aset. Ini berkaitan dengan aset yang ada di kopi tujuan kita, di mana kami mengklasifikasikan berdasarkan harga perolehan, kinerja aset, apakah memiliki produktivitas yang tinggi atau sudah menurun, seperti di sana kita temukan ada kulkas yang sudah tidak berfungsi atau sudah rusak. Terus kita juga menghitung estimasi biaya pemeliharaannya seperti gas, kulkas, dan kompor, atau alat pembuat kopi seperti grinder. Selanjutnya, kita juga melakukan stock of name dan juga melakukan daftar inventaris aset. Kita juga mengelompokkan aset-aset dan menghitung berapa banyak yang masih tersedia. Dan untuk stock of name kita lakukan setiap hari dan rutin. Ini berkaitan dengan persediaan bahan baku yang ada di kafe seperti meals, makanan yang dijual, dan juga perlengkapan seperti cup, kopi yang dibutuhkan atau keluar sehari-hari. Baik, selanjutnya ada analisis komparatif software. Ini berkaitan dengan sistem ERP dan juga CAS, di mana di kopi tujuan kita ini menggunakan sistem ERP Mocha untuk point of sale. Yang kedua yang selanjutnya ada SOP kebersihan. Ini mencakup SOP yang diterapkan untuk area dapur, toilet, meeting room, dan juga sudut-sudut kafe untuk menjaga kenyamanan dari pelanggan. Selanjutnya ini ada analisis kepuasan pelanggan. Kita akan memberikan survei kepada pelanggan untuk memastikan apakah pelanggan ini merasa nyaman dengan fasilitas yang ditawarkan oleh kopi tujuan kita. Yang terakhir itu ada pencatatan pelaporan pengelolaan anggaran. Nah, ini berkaitan dengan fungsi-fungsi akuntansi. Baik, selanjutnya ini ada other task atau tugas-tugas lain di luar dari job finance itu sendiri ya. Pertama, kami menjadi talent content promosi untuk sosmed kopi tujuan kita. Selanjutnya itu customer service di kopi tujuan kita, atau dalam satu minggu kami memiliki 3 kali shift sebagai customer service menjadi barista cafe. Di situ kita bertugas untuk melayani pelanggan dan membuat pesanan. Nah, yang terakhir, sebagai partisipan dalam event Biro Psikologi, kelas persiapan karya, dan public speaking, di mana event-event ini masih dalam lingkup Akila Talent Center itu sendiri. Nah, yang terakhir ini ada dokumentasi dari kegiatan magang yang telah saya lakukan. Di sini bisa kita lihat bahwa yang picture yang pertama ini kami sedang melakukan sesi kelas dengan tamu dari Akira Training Center. Selanjutnya, ini ada dokumentasi dari beberapa konten yang telah kami buat dan sudah diupload di IG Kopi Tujuan kita. Nah, ini ada juga dokumentasi video kompilasi selama saya magang. Videonya sudah saya upload di YouTube dan sudah saya cantumkan linknya. Baik, usai sudah presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.